Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Pratiwi dari Rombel Akuntansi B19, NIM belakang 189 Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan memaparkan tentang bab 6 Sistem Informasi Manajemen, yaitu Sistem Manajemen Basis Data. Yang pertama yaitu organisasi data. Komputer pada awalnya digunakan untuk memecahkan masalah yang membutuhkan kalkulasi angka yang rumit dan membosankan. Masalah-masalah ini membutuhkan sedikit input dan output. Perusahaan membutuhkan jumlah input dan output yang besar dan seringkali memakai komputer untuk memecahkan masalah yang sama dengan input yang berbeda secara berulang kali. Lalu di sini terdapat hierarki data. Data bisnis secara tradisional telah diorganisasikan ke dalam suatu hierarki field-field data yang bergabung untuk membentuk rekor lalu membentuk file. Field adalah unit data terkecil yang mencerminkan jumlah data terkecil yang akan ditarik dari komputer pada satu waktu. Sedangkan record adalah suatu koleksi field yang saling berhubungan. Lalu file adalah koleksi record yang saling berhubungan. Sedangkan basis data adalah kumpulan data yang berada di bawah kendali piranti lunak sistem manajemen basis data. Selanjutnya ada spreadsheet sebagai basis data sederhana. Tabel yang berisi baris dan kolom dapat disajikan dalam suatu spreadsheet karena banyak pengguna yang telah mengenalnya. Spreadsheet sendiri dapat digunakan untuk memperkenalkan konsep-konsep basis data. Lalu ada field kunci, satu atau kombinasi field yang berisi satu nilai yang secara unik mengidentifikasi dalam tabel. Artinya bahwa setiap baris dalam tabel akan teridentifikasi secara unik. Satu field dalam banyak kasus dapat menjadi kunci dalam suatu tabel. Tabel sendiri saling berhubungan. Tabel-tabel terbagi menjadi satu field yang sama seperti kode dan nilai field. Kode yang menentukan baris-baris mana di dalam tabel yang bergabung secara logis. Selanjutnya ada struktur basis data. Struktur basis data adalah cara data diorganisasi agar pemrosesan data menjadi lebih efisien. Struktur ini kemudian diimplementasikan melalui suatu sistem manajemen basis data. Sistem manajemen basis data atau DBMS adalah suatu aplikasi piranti lunak yang menyimpan struktur basis data, data itu sendiri, hubungan di antara data di dalam basis data, dan juga nama formulir, jenis-jenis data, angka di belakang desimal, jumlah karakter, nilai atau default, dan seluruh uraian file lainnya. Struktur basis data di sini dipecah menjadi tiga. Yang pertama, struktur basis data hierarkis, yaitu dibentuk oleh kelompok-kelompok data, subkelompok, dan beberapa subkelompok. Yang kedua, struktur basis data jaringan, dikembangkan untuk memungkinkan penarikan rekod-rekod tertentu. Ini memungkinkan satu rekod tertentu menunjuk pada semua rekod lainnya di dalam basis data. Dan yang terakhir adalah struktur basis data relasional. Konsep dari struktur basis data yang terdiri atas tabel-tabel di mana relasi berbentuk secara implisit dengan mencocokkan nilai-nilai dalam field yang sama dan akan mempermudah serta dapat dipahami. Selanjutnya yaitu contoh basis data relasional. Yang pertama, basis data jadwal. Basis data jadwal merupakan sebuah contoh basis data di mana basis data ini dibuat dengan menggunakan piranti lunak sistem manajemen basis data Microsoft Access. Namun implementasi ini akan serupa pada setiap produk basis data relasional lainnya. Yang kedua ada konsep basis data. Urutan-urutan yang logis dan secara intuitif tepat meskipun masing-masing rekod dari basis data tersebut dapat tersebar di banyak file dan terletak di seluruh penjuru ruang penyimpanan komputer. Dua sasaran utama dari konsep basis data yaitu meminimalkan pengulangan data dan memperoleh independen data. Nah, di dalam konsep basis data sendiri dipecah menjadi dua. Yang pertama, independensi data, yaitu kemampuan untuk melakukan perubahan pada struktur data tanpa melakukan perubahan pada program-program aplikasi
yang memproses data. Lalu yang kedua ada kamus data, mencakup definisi dari data dan dikendalikan oleh sistem manajemen basis data. Selanjutnya, cara membuat basis data. Membuat sebuah basis data akan melibatkan 3 langkah utama. Yang pertama, menentukan data yang dibutuhkan, menguraikan data tersebut, lalu memasukkan data ke dalam basis. Menentukan kebutuhan data, dan juga dapat mempergunakan 2 pendekatan dasar. Yang pertama, pendekatan yang berorientasi pada proses dan pendekatan pemodelan perusahaan. Pendekatan yang berorientasi pada proses meliputi definisi masalah, mengidentifikasi keputusan yang dibutuhkan, menjabarkan kebutuhan informasi, menentukan pemrosesan yang dibutuhkan, dan menentukan spesifikasi kebutuhan data. Selanjutnya, pendekatan pemodelan perusahaan. Pendekatan ini mengambil keuntungan dari sudut pandang sumber data perusahaan yang luas. Sistem ini dapat didefinisikan dengan satu cara yang logis. Kelemahannya adalah kesulitan dalam mengaitkan data dari satu masalah bisnis ke data dari masalah bisnis lainnya. Selanjutnya ada teknik-teknik permodelan data. Pemodelan kebutuhan data didukung oleh teknik-teknik yang menggunakan data. Bagaimana data diagregatkan ke dalam tabel dan bagaimana tabel dihubungkan dengan yang lain. Tekniknya ada 2. Yang pertama, diagram relasi entitas dan diagram kelas. Diagram relasi entitas yaitu digunakan untuk menguraikan hubungan antara kumpulan-kumpulan data konsepsional, sehingga rekod-rekod yang saling berhubungan akan dapat bergabung bersama. Lalu ada diagram kelas, digunakan untuk menguraikan hubungan data maupun tindakan-tindakan yang mengoperasikan data-data dalam relasi. Selanjutnya yaitu menggunakan basis data. Formulir, laporan, dan query adalah metode umum yang digunakan untuk mengakses basis data yang disimpan dalam suatu sistem manajemen basis data. Laporan dan formulir. Mayoritas interaksi pengguna dengan basis data adalah melalui laporan dan formulir. Perbedaannya yaitu terdapat dalam formatnya. Formulir secara tipikal menampilkan rekor saja dalam satu waktu dan tidak memberikan intisar data. Di sini terdapat pengertian beberapa dari laporan maupun formulir. Yang pertama, navigasi, yaitu pengguna dapat melakukan navigasi dari satu rekor ke rekor berikutnya dengan menggunakan basis navigasi yang berada di bawah formulir. Yang kedua yaitu akurasi. Formulir memberikan satu kesempatan untuk menyesuaikan nilai-nilai data pada aplikasi area bisnis tertentu. Selanjutnya yaitu konsistensi. Pengguna memasukkan nilai field, maka artinya rekor tersebut tidak akan dapat digabung ke tabel-tabel yang lain. Lalu penyaringan. Pengguna dapat menyaring rekor yang ingin dilihat dengan menggunakan formulir ini. Dan yang terakhir adalah subformulir. Subformulir membantu menjaga keakuratan dan konsistensi yang dibutuhkan dari data. Di sini dijelaskan pengertian dari query. Query adalah suatu permintaan kepada basis data untuk menampilkan rekor-rekor yang dipilih. Query pada umumnya memilih field data dalam jumlah terbatas dan kemudian membatasi rekor-rekor yang ditampilkan berdasarkan satu kumpulan kriteria tertentu. Dalam query sendiri dibagi menjadi 2, yaitu bahasa query terstruktur dan pemrosesan basis data lanjutan. Bahasa query terstruktur adalah kode yang digunakan oleh sistem manajemen basis data relasional untuk mengerjakan pekerjaan basis lainnya. Lalu pemrosesan basis data lanjutan. One Line Analytical Processing atau OLAP ini digunakan untuk mengetahui jumlah dari seluruh nilai untuk entitas-entitas tertentu. Selanjutnya ada personil basis data. Terdapat beberapa personil penting berkaitan dengan basis data. Administrator basis data memiliki tanggung jawab teknis, manajerial atau sumber daya basis data. Programmer basis data diminta untuk membuat kode komputer pemrosesan data yang efisien. Pengguna akhir basis data adalah personil basis data penting lainnya.
Yang pertama ada administration basis data. Spesialis informasi yang ahli dalam mengembangkan, menyediakan, dan mengamankan basis data. Administrator data mengawasi seluruh aktivitas basis data. Tugas-tugas administrator sendiri adalah yang pertama, merencanakan basis data, mengimplementasikan basis data, mengoperasikan basis data, dan menjaga keamanan basis data. Lalu ada programmer basis data. Programmer basis data menunjukkan spesialisasi dan seleksi tingkat tinggi. Mereka seringkali memiliki banyak pengalaman dan pelatihan daripada programmer lain yang dimiliki oleh perusahaan. Salah satu alasannya adalah bahwa basis data merupakan pusat penyimpanan fakta bagi perusahaan. Dan yang terakhir adalah pengguna akhir. Mereka membuat laporan dan formulir, memberikan query kepada basis data, dan menggunakan jawaban dari pertanyaan basis data untuk mengambil keputusan yang akan mempengaruhi perusahaan dan unsur pokok lingkungannya. Menempatkan sistem manajemen basis data dalam perspektif. Sistem manajemen basis data memungkinkan kita membuat sebuah basis data, memelihara isinya, dan menyebarkan kepada khalayak pengguna yang luas tanpa harus menggunakan pemrograman komputer yang berbiaya mahal. Keuntungan dari DBMS sendiri yaitu mengurangi pengulangan data, mencapai independensi data, mengambil data dan informasi yang tepat, keamanan yang lebih baik. Di samping itu, terdapat juga kerugian dari DBMS sendiri, meliputi membeli piranti lunak yang mahal, menggunakan konfigurasi piranti keras yang besar, dan mempekerjakan serta memelihara staf DBA sendiri. Itulah penjelasan dari saya terkait bab 6 Sistem Informasi Manajemen. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.